Pemirsa, 455 jemaah calon haji kloter terakhir atau kloter 37 Embarkasi Makassar pada Jumat malam kemarin memasuki asrama haji. Sementara itu, ratusan jemaah haji akan diberangkatkan dari asrama haji Pondok Gede di pagi ini. Mereka merupakan rombongan jemaah haji asal DKI Jakarta dan Lampung. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami, jurnalis Metro TV. Ada Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada Valerie Budianto dari Asrama Haji Pondok Gede. Kita menuju ke Sabda terlebih dahulu. Sabda, seperti apa proses keberangkatan kloter di hari ini di sana? Ya, Alka dan Gema, hingga hari ini Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Makassar ini telah sampai di kloter terakhir pemberangkatan, yakni kloter 37. Malam tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tegak, PPIH kembali menerima sekitar 455 jemaah calon haji kloter 30 atau kloter terakhir yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Nrekang. Dari 455 jemaah calon haji ini, 5 diantaranya merupakan jemaah yang sebelumnya ini tertunda keberangkatannya karena sakit atau yang masuk dalam daftar open seat. 455 jemaah calon haji tersebut ini terdiri dari 160 jemaah calon haji laki-laki dan 295 jemaah calon haji perempuan. Dan 94 ini diantaranya merupakan jemaah lansia. Kloter 37 Embarkasi Makassar ini nantinya akan diberangkatkan menuju ke Jeddah, Arab Saudi pada Minggu dini hari esok dan merupakan pemberangkatan terakhir pada Embarkasi Makassar. Dan untuk mekanisme penerimaan dari ratusan jemaah calon haji ini tadi malam sama dengan kloter-kloter sebelumnya, di mana ketika jemaah calon haji tiba di Aula Arafah langsung disambut oleh para petugas haji di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kemudian jemaah ini dilakukan serangkaian proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan barang bawaan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Selain itu jemaah ini kemudian akan dibagikan paspor dari pihak imigrasi, kemudian living cost, dan juga gelang haji hingga medical kit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan sebagai informasi bagi Anda, Alka, dan juga Gema, hingga Sabtu pagi ini, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari media Center Haji Embarkasi Makassar, adapun jumlah jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang dilaporkan wafat yakni berjumlah 5 jemaah, di mana 4 jemaah ini berasal dari Kabupaten Sopeng, Kabupaten Baru, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Maluku Tengah. Dan keempatnya ini wafat di Arab Saudi. Kemudian 1 jemaah calon haji Embarkasi Makassar ini wafat di Gorontalo dan belum sempat dibawa ke Makassar atau belum sempat masuk ke Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan tercatat hingga malam kemarin sudah ada sedikitnya 16.189 jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur yang sudah berada di Tanah Suci atau sudah memberangkatkan sedikitnya 36 kloter lagi atau tersisa 1 kloter lagi yang belum diberangkatkan. Dan dari 16.189 jemaah tersebut, rinciannya 5.835 jemaah laki-laki dan 10.354 jemaah perempuan. Dan dengan esok pada Minggu dini hari diberangkatkannya kloter 37, maka dari itu proses pemberangkatan ibadah haji untuk Embarkasi Makassar sudah selesai dan tinggal menunggu nanti proses kepulangan yang direncanakan untuk kloter 1 ini akan tiba di tanah air 3 hari setelah Lebaran Idul Adha. Untuk sementara demikian dari Makassar, Alka dan Gema, saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, Sabda Roleh, terima kasih laporan Anda. Ternyata sudah semua kelompok terbang yang dari Makassar sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Terima kasih laporan Anda, Sabda. Dari Makassar kita akan beralih ke Pondok Gede, Jakarta Timur. Valerie, bagaimana persiapan keberangkatan calon jemaah haji di sana? Dan juga Alka, tentunya persiapan ini masih terus dilakukan karena dijadwalkan para jemaah haji ini diberangkatkan sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi diberangkatkan. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari bus-bus yang biasa dinaiki oleh para jemaah haji
dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena persiapan ini masih dilakukan di area dalam, mulai dari sejumlah pemeriksaan dan pengecekan untuk memastikan seluruh dokumen, seluruh hal-hal yang dibutuhkan untuk naik haji nanti lengkap dan tidak ada hal-hal yang tertinggal dilakukan oleh para jamaah haji. Dan dijadwalkan mereka ini akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menaiki flight sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Nah, total ada sebanyak 388 jemaah haji yang diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede pagi ini, di mana mereka berasal dari dua lokasi yang berbeda. Ada sebanyak 38 jemaah yang berasal dari DKI Jakarta, sementara sebanyak 350 jemaah ini berasal dari Lampung. Nah, selain ada keberadaan 388 jemaah, tidak hanya jemaah saja, melainkan juga ada 5 petugas PPIH yang ikut mendampingi untuk memastikan mereka ini dapat tiba di bandara, kemudian juga nanti dapat naik haji dalam keadaan dirawat dan juga diurus oleh para jemaah oleh PPIH yang bertugas di sini. Nah, kalau kita juga berkaca dari proses pemberangkatan haji yang dilakukan setiap harinya ini, ada sekitar belasan bus yang dibawa untuk membawa para jemaah haji, di mana bus-bus ini mayoritas diisi oleh para jemaah haji dalam kondisi sehat, kemudian juga pria ini satu bus dengan pria, wanita satu bus dengan wanita, sementara ada satu bus yang khusus ini dibuat dan juga dinaiki oleh para jemaah haji lansia dan juga disabilitas. Mengapa ada pemisahan secara khusus untuk disabilitas dan juga lansia? Agar petugas ini dapat memberikan perhatian khusus apabila memang mereka memerlukan hal-hal khusus, perawatan khusus dari PPIH, agar mereka juga dapat naik ibadah haji dalam keadaan nyaman dan tidak kekurangan suatu apapun. Terkait dengan keberadaan dari para jemaah haji, mereka sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sejak kemarin pukul 7 waktu Indonesia Barat dan sudah menjalankan sejumlah rangkaian, tidak hanya beristirahat saja, Gemma dan juga Alka, melainkan juga sudah melakukan pengecekan kesehatan ulang dan juga pengecekan kelengkapan dokumen. Untuk pengecekan kesehatan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mereka ini dalam kondisi yang prima untuk naik haji dalam kondisi yang layak, dan usai pemeriksaan kesehatan mereka diberikan name tag. Name tag ini ada beberapa, salah satunya adalah name tag yang menunjukkan kondisi kesehatan mereka. Apabila mereka dalam kondisi sehat, maka akan ada name tag dengan warna khusus tertentu, sementara untuk apabila mereka dalam kondisi sakit, maka juga akan diberikan name tag dengan warna yang berbeda dari jemaah yang setelah diperiksa berada dalam kondisi sehat. Nah, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, para jemaah ini juga dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen seperti apa? Misalnya visa, paspor, kemudian juga mengingat mereka ini diberikan uang saku sebanyak 750 rial untuk menuju ke untuk naik haji ini, maka memang seluruh pemeriksaan kelengkapan ini dilakukan agar nanti begitu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta seluruhnya sudah dalam keadaan lengkap dan juga tidak ada yang tertinggal maupun tidak kekurangan suatu apapun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa saja barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa oleh para jemaah haji. Hal ini juga diingatkan selalu oleh PPIH kepada para jemaah haji. Total ada 388 jemaah haji ini, yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk membawa rice cooker, tidak boleh membawa kipas yang akan digantungkan di leher, meskipun memang untuk suhu nanti akan cukup panas ketika naik haji, namun hal tersebut dilarang. Kemudian juga ada larangan lainnya seperti larangan untuk membawa benda-benda elektronik yang mengandung jimat dan juga hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran ibadah haji mereka. Sementara demikian, kita akan sama-sama lihat bagaimana keberangkatan dari calon jemaah haji karena dijadwalkan saat lagi akan berangkat, dan selain ada keberangkatan di pagi ini, untuk hari ini juga ada 2 keberangkatan lainnya, yaitu nanti di pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dan juga di malam hari nanti sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Gemma dan juga Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari Asrama Pondok Gede di Jakarta, dan juga sebelumnya ada Sadar Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.